Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah karakter sabar. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Hasnawati, Nurmianti, dan Nusrianti. Karakter sabar adalah kunci kesuksesan. Yang pertama adalah pengertian sabar. Pengertian sabar menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru. As-sabru merupakan masdar dari fi'il madi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. As-sibru dengan mengkasrahkan suatnya yang berarti obat yang sangat pahit dan tidak enak. Iman Jauhuriyah memahami kata sabar yang bentuk jamaknya yang berarti menahan diri ketika dalam keadaan sedih dan susah. Ar-Raghib Al-Asfihani berpandangan bahwa sabar adalah kuat atau tahan ketika dalam keadaan sempit dan sulit. Sedangkan Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan kata sabar menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginan demi mencapai suatu yang baik atau yang lebih baik. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauzi mengartikan sabar menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amanah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan tubuh dari kekacauan. Sementara dalam kamus Al-Quran, au islah al-wuju wa an-nadlair fi Al-Quranil Karim mempunyai 5 makna. Yang pertama, sabar berarti bermakna menahan. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, sabar bermakna berani. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 175. Yang ketiga, bermakna ketabahan. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 42. Kemudian bermakna ridha. Dijelaskan dalam surah At-Tur ayat 48. Yang kelima, bermakna sabar itu sendiri. Dijelaskan dalam surah Sad ayat 44. Kemudian langkah-langkah membentuk sifat sabar. Profesor Dr. Quraisy Shihab menafsirkan langkah-langkah untuk membiasakan sifat sabar pada 3 cara, yaitu yang pertama adalah pengendalian diri. Dijelaskan dalam surah At-Taha ayat 130. Kemudian yang kedua, menaati perintah Allah. Dijelaskan dalam surah menaati perintah Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 46. Kemudian yang ketiga, menjauhi maksiat. Cara meningkatkan kesabaran. Cara meningkatkan kesabaran ada 7. Yang pertama, kenali esensi kesabaran. Mengenali hakikat dari sabar akan membuat kita mudah untuk mengembangkan sifat sabar dalam diri. Yang kedua, jadikan sabar sebagai kebiasaan. Semakin lama kita berjuang untuk bersabar, maka kita akan semakin terbiasa dengan karakter positif ini. Untuk menjadikan sabar sebagai kebiasaan, mulailah dengan mengidentifikasi pemicu yang menyebabkan kita tidak sabar. Kemudian gunakan strategi untuk mengatasi ketidaksabaran Anda. Yang ketiga, belajar mengatur emosi. Tantangan dari sabar adalah emosi-emosi negatif. Emosi-emosi negatif tersebut berupa rasa marah, benci, frustasi, rasa takut, sedih, kecewa. Setiap emosi negatif memiliki terapi tersendiri untuk diselesaikan. Yang ketiga, meluaskan sudut pandang dan pemikiran. Dalam hidup, terbiasa kita fokus pada satu bagian atau berupa sebagian saja. Sementara kita harus meluaskan sudut pandang dan pikiran kita agar tidak terperangkap dalam sempitnya potongan kejadian yang Anda rasakan.
Meluaskan sudut pandang akan membantu mengatasi kesabaran Anda, seperti mengulas masa lalu Anda atau berkaca pada kehidupan orang lain. Yang kelima, nikmati perjalanan hidup. Dalam merealisasikan kejadian dan tujuan dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Sayangnya terlalu fokus pada tujuan itu menimbulkan kelelahan. Cobalah untuk menikmati proses yang Anda lalui. Bagilah tujuan dan rayakan setiap momen perjuangan dalam mengejar impian. Kemudian belajar ikhlas. Ikhlas adalah awal dari suatu yang baik. Ikhlas akan membantu kita untuk bersabar. Begitu juga dalam belajar ikhlas, kita harus sabar. Ikhlas akan meningkatkan kualitas kesabaran kita agar menjadi lebih baik. Yang ketujuh, latih diri Anda untuk bersabar. Carilah kegiatan yang bisa melatih Anda untuk lebih bersabar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.